Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak semua? Kembali hadir menyapa kawan pajak semuanya di Prima Podcast. Kembali lagi kawan pajak bersama saya Yunda. Oke ya, jangan bosan sama Yunda di sini. Di sini saya tidak sendiri kawan pajak, ditemani oleh rekan saya. Kita kenalkan Bapak Andrian. Kita sapa dulu ya kawan pajak. Halo Pak Andrian, apa kabar? Halo kawan pajak, alhamdulillah sehat nih Kak Yunda. Kak Yunda gimana kabarnya hari ini? Luar biasa sehat sekali. Masih tetap semangat di penghujung Desember ini ya? Iya semangat. Menyambut tahun baru kita harus tetap semangat. Yes, Semangat sekali. baru juga harus disiapkan dari sekarang gitu kan. Betul, Ya, untuk oke. menyongsong 2023. Oke, baik. Di episode podcast kali ini kita akan membahas tentang Per 03 garing PJ 2022 sebagaimana diubah dengan Per nomor 11 PJ 2022 tentang faktur pajak. Oke. Kawan pajak, kita akan berbincang ya sama Pak Andrian. Pak Andrian, peraturan ini tuh yang melatar belakangin apa terbitnya peraturan Per 3 sebagaimana diubah dengan Per 11 gitu. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Per 03 tahun 2022 sebagaimana terakhir dirubah dengan Per 11 tahun 2022 adalah rangkuman dari beberapa peraturan. Ada beberapa pokok hal yang menjadi latar belakang atau alasan kenapa Per 03 ini diterbitkan. Yang pertama adalah ada beberapa ketentuan dalam peraturan existing atau peraturan yang berlaku sebelum diterbitkannya Per 03 ini masih mengatur hal-hal yang bersifat manual atau belum terotomasi sehingga tidak relevan lagi nih dengan kondisi existing dan era digital pada saat ini seperti itu. Kemudian saat ini terdapat regulasi yang terpisah. Jadi kalau dulu tuh ada beberapa regulasi yang mengatur terkait dengan faktur pajak ini. Yang pertama ada Per 24 tahun 2012, ada Per 16 tahun 2014, ada lagi Per 58 tahun 2010 dan Cap 754 tahun 2021. Itu ada 4 peraturan. Sehingga perlu dilakukan simplifikasi atau penyederhanaan menjadi satu Perdirjen yang bersifat komprehensif agar tidak terjadi tumpang tindih nih antara satu dengan yang lain. Kemudian alasan yang ketiga adalah regulasinya existing ini masih belum dapat menyelesaikan permasalahan yang umumnya banyak terjadi di lapangan yang terkait dengan faktur pajak. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk mengurangi atau mengeliminasi sengketa-sengketa perpajakan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Seperti itu. Kemudian ada lagi alasannya. Mengingat beberapa ketentuan yang berlaku yang sebelum Per 03 ini diterbitkan itu tidak sesuai lagi dengan peraturan di level yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 2021 dan PMK 18 tahun 2021 sehingga perlu dilakukan penyelarasan terhadap peraturan-peraturan yang di atasnya. Gitu. Kemudian yang terakhir ininya perlu memberikan pedoman teknis gitu ya dalam pelaksanaan PMK nomor 18 garis miring PMK titik 03 garis miring 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yaitu tentang cipta kerja di bidang perpajakan khususnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan sehingga dapat lebih memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak maupun kepada fiskus dan juga dapat memberikan kemudahan baru bagi PKP dalam membuat dan mengadministrasikan faktur pajak. Itu Yunda alasan atau latar belakang kenapa sih Per 03 ini diterbitkan seperti itu. Oke. Intinya sih peraturan ini terbit untuk mempermudah wajib pajak begitu ya Pak? Iya, dia lebih yang paling penting sih poinnya dia memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum Baik, dan kemudahan. Iya, betul bagi wajib pajaknya dan juga bagi fiskus gitu. Jadinya lebih firm lagi dalam melaksanakan undang-undang perpajakan yang baru seperti itu. Oke, baik. Kalau tadi saya sempat baca-baca sedikit nih, apa
PR3 ini kan sebenarnya tuh kan banyak banget tuh. Betul, ya kan? betul. Dia mengatur banyak sekali hal di dalam. Ya, tentang faktur pajak. Nah, kali ini kita mau bahas klaster yang mana dulu nih Pak Andrian? Kalau langsung semuanya ini bisa satu SKS ya kan? Betul. Kalau misalkan kita bahas semua dari Per 03 ini ya bisa lebih dari 3 SKS kita pelajari. Kalau satu SKS maka kita saat ini kita mau bahas nih hal-hal yang sedikit umum sering terjadi menjadi pertanyaan di masyarakat, yaitu mengenai nomor seri faktur pajak atau yang biasa kita singkat dengan NSFP seperti itu. Berarti kali ini kita akan membahas tentang nomor seri faktur pajak atau sering dikenal dengan NSFP. Nah, NSFP itu sendiri apa, Pak? Jadi kalau nomor seri faktur pajak gitu, nomor seri yang diberikan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak kepada pengusaha kena pajak nih, PKP, dengan mekanisme tertentu yang akan dipergunakan oleh PKP untuk membuat faktur pajak. Jadi di dalam membuat faktur pajak itu akan kepada PKP akan diberikan nomor seri, itu kodenya unik dan diberikan secara digital. Jadi PKP dapat menggunakan nomor seri faktur pajak tersebut ketika akan membuat faktur pajak keluaran secara elektronik gitu. Oke, baik. Tadi perlu digarisbawahi untuk nomor seri faktur pajak itu kan diberikan kepada wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau sering disebut dengan PKP. Ya. Nah, pastikan kawan pajak masih bingung nih, apa sih syarat untuk ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak? Apa itu Pak Andrian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kawan pajak kalau ingin dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Oke, yang pertama pastinya sebelum wajib pajak itu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka wajib pajak terlebih dahulu harus memiliki NPWP. Gitu. Jadi harus punya NPWP terlebih dahulu. Kemudian poin yang kedua adalah PKP itu kan ketika ada batasan omset seperti itu. Ketika ada batasan untuk usaha kecil atau ya kita sebut UMKM kan kalau batasan omsetnya 4,8 miliar per tahun. Di PKP pun juga sama seperti itu. Artinya ketika suatu perusahaan omsetnya di dalam 1 tahun sudah melebihi 4,8 miliar, maka dia wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Seperti itu. Sebentar. Lebih dari 4,8 miliar. Kalau kawan pajak yang masih omsetnya di bawah 4,8 miliar boleh nggak Pak? Nah, bagi kawan pajak yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar atau biasa kita sebut dengan UMKM atau punya perusahaan tapi omsetnya belum sampai nih 4,8 miliar tapi membutuhkan atau bertransaksi dengan lawan transaksi yang meminta faktur pajak seperti itu. Nah, ini gimana nih solusinya? Maka kawan pajak boleh untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak gitu. Jadi hukumnya gini, kalau sudah di atas 4,8 miliar, maka dia hukumnya wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun ketika masih di bawah 4,8 miliar, dia masih menjadi pilihan bagi wajib pajak apakah ia ingin dikukuhkan sebagai PKP ataupun tidak, seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi terkait dengan persyaratannya ya. Iya. Tentu kalau misalkan persyaratannya wajib pajak selain sudah memiliki NPWP, kemudian mendaftarkan diri ke kantor pajak di mana wajib pajak tersebut terdaftar, kemudian mengisi formulir permohonan sebagai pengusaha kena pajak dan mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku. Nanti setelah wajib pajak mengisi formulir, melengkapi persyaratannya, wajib pajak akan dilakukan survei oleh petugas. Ya, jadi lokasi wajib pajak itu harus disurvei terlebih dahulu sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Nah, di sini akan dilihat nih kondisi dari usaha wajib pajak tersebut. Nah, karena ini memang menjadi concern sekali bagi DJP agar supaya kita memberikan akses penerbitan e-faktur kepada wajib pajak yang memang lokasinya itu ada atau tidak fiktif seperti itu Kak Yunda. Untuk memastikan berarti benar-benar ada gitu di situ ada kantornya, ada pelangnya, ada istilahnya ada office-nya seperti itu. Usahanya benar-benar gitu. Iya, ada. Nanti supaya baru kita terbitkan nih PKP-nya, kemudian baru bisa menerbitkan faktur pajak seperti itu. Oke. Tadi persyaratan yang pertama tentunya harus terdaftar dulu, memiliki NPWP, kemudian melakukan pendaftaran
sebagai pengusaha kena pajak. Betul. Pada saat pendaftaran itu nanti ada proses survei begitu ya Pak Betul, Andrian. betul. Oke. Lalu bagaimana mekanisme PKP dapat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak? Apakah ketika sudah disurvei, ya kan? Kan Ya. udah PKP tuh. Ya. Sudah disurvei, oke, fix, benar-benar ada tuh langsung PKP-nya tuh bisa mengeluarkan faktur pajak gitu Pak Andrian. Nah, nanti setelah disurvei oleh petugas, maka wajib pajak pertama kali harus datang dulu nih ke kantor pajak. Fungsinya untuk yang pertama itu harus memiliki sertifikat digital terlebih dahulu. Harus memiliki sertifikat digital. Iya, nanti kemudian melakukan aktivasi akun PKP-nya. Oke, baik, diaktifasi dulu ya. Jadi setelah di approve istilahnya, PKP-nya di approve, kemudian yang tahap selanjutnya adalah wajib pajak akan memproses yang namanya sertifikat digital dan juga mengaktifkan akun PKP-nya seperti itu. Dan itu pertama kali dilakukan di KPP seperti itu. Berarti harus ada proses untuk aktivasi sertifikat elektronik di Betul, KPP betul. begitu ya Pak Endran. Kemudian apakah ada persyaratan tertentu agar PKP dapat diberikan nomor seri faktur pajak? Ya, karena nomor seri faktur pajak ini diberikan secara digital ya, khususnya melalui secara elektronik, maka wajib pajak itu harus login terlebih dahulu ke aplikasi Innova. Nah, nanti itu di dalam aplikasi Innova tersebut, maka wajib pajak bisa meminta nomor seri faktur pajak gitu secara elektronik, ataupun bisa juga datang ke KPP atau ke KP2KP dalam hal misalkan minta fakturnya lebih banyak gitu, atau lebih daripada yang aplikasi e-faktur tersebut dapat diberikan. Karena kan kalau nomor seri faktur pajak ini dia diberikan secara otomatis melalui Sistem. aplikasi Innova tersebut atau melalui sistem. Harus masuk tadi untuk bisa masuk minta nomor seri faktur pajak tersedia di Innova ya? Di Innova, Di aplikasi Innova, ya. aplikasi Innova. Kalau misalnya kita PKP baru tuh kan biasanya minta nomor seri langsung gitu. Ada batasannya nggak sih Pak? Kalau misalnya, oh ini PKP yang omsetnya udah 4,8, oh boleh nih minta 1.000, yang di bawah 4,8 cuman misalnya cuman 300 gitu. Itu ada batasannya nggak sih sebenarnya kan? Ya, kalau untuk pemberian nomor seri faktur pajak melalui aplikasi Innova atau secara online, maka maksimal itu 75 nomor seri faktur apabila PKP itu baru terdaftar atau baru dikukuhkan. Baru 75 ya? Baru untuk paling 75. banyak. Ya, itu atau PKP yang 3 masa pajak sebelumnya membuat dan melaporkan kurang dari 75 faktur pajak. Jadi kalau misalkan ada wajib pajak yang di dalam catatan histori DJP itu kan sekarang sudah online ya. Iya. Aplikasi e-fakturnya online, Innovanya online, dan pelaporannya kan juga melalui web based e-faktur, maka seluruh dokumen yang diterbitkan oleh wajib pajak itu sudah tercatat di DJP. Jadi kalau misalkan histori dalam 3 bulannya wajib pajak tersebut hanya menerbitkan 50 atau 60 gitu, maka otomatis sistem akan memberikan 75 aja. Seperti itu. Sesuai kebutuhan berarti. Sesuai kebutuhan, agar supaya tidak kelebihan gini, misalkan minta dalam 1 tahun 1.000 ternyata yang kepake cuma 200 gitu kan. Itu kan menjadi tidak efektif seperti itu. Kalau terkait dengan nomor seri faktur pajak itu Pak Andrian, ketika kita minta nih, misalnya minta 75, dikasih 75, kita buat faktur itu apakah otomatis bisa langsung digunakan atau kita harus aktivasi lagi gitu nomor serinya itu? Kalau nomor seri faktur itu bisa langsung dipergunakan Kak Yunda. Jadi Langsung kalau otomatis ya berarti otomatis ya? bisa dipergunakan. Namun yang tidak bisa seperti ini. Misalkan kita minta faktur tersebut tanggal 1 Februari. Contoh 1 Februari kita minta nomor seri faktur. Mintanya 1 Februari. Nah, kemudian kita buat faktur pajak tanggal 15 Januari. Oh mundur Mundur. berarti Nah, ya? itu yang nggak bisa. Oh, nggak bisa mundur, berarti Nggak nomor bisa seri mundur. faktur nggak bisa mundur. Iya, dia bisa maksimal dipakai misalkan kita minta tanggal 1 Februari, maka per 1 Februari itu kita mulai bisa menggunakan nomor seri yang tadi kita minta. Oke, baik. Seperti itu. Sesuai pas tanggal mintanya ya yang bisa digunakan, kalau mundur nggak bisa gitu. Iya, betul sekali. Dan yang pasti yang harus juga diperhatikan nih bagi wajib pajak yang baru terdaftar sebagai PKP, jangan lupa untuk lapor SPT masa PPN.
lapor SPT. Oh, banyak yang kelewat ya Pak? Ya banyak yang kelewat karena merasa begini, kalau PKP baru terdaftar, oh kan saya baru terdaftar nih, saya belum ada transaksi, berarti saya nggak usah lapor gitu. Nah itu yang akan mengakibatkan terkuncinya fitur permintaan nomor seri faktur. Karena ketika kita mau minta nomor seri faktur pajak, maka sistem akan membaca riwayat pelaporan kita nih kawan pajak selama 3 bulan ke belakang. Nah kalau 3 bulan ke belakang riwayat kita lapornya bolong-bolong atau malah tidak pernah lapor sama sekali, nah itu yang akan membuat menu tersebut tidak bisa terbuka gitu. Jadi kawan pajak tidak bisa meminta nomor seri faktur pajak. Nah seperti itu. Kemudian tadi kalau misalkan lebih dari 75, bagaimana? Bisa aja kawan pajak jika misalkan di bulan ini kita minta 75, ternyata baru 2 minggu udah habis nih. Nah minta lagi 75 gitu kan. Di bulan yang sama? Di bulan yang sama atau di minggu yang misalkan mintanya minggu ini habis di minggu ini, minggu kedepannya kita sudah boleh minta lagi nomor faktur pajak tersebut. Dan berarti nggak kekunci ya Pak ya? Nggak akan kekunci. Nah nanti kan sistem akan men-tracing tuh, akan ditambahin jatahnya maksimal 120% dari 75 tadi gitu, atau maksimal 120% dari jumlah faktur pajak yang dibuat dan dilaporkan dalam SPT masa PPN 3 masa pajak sebelumnya. Nah ngitungnya gimana Pak? Saya 120%-nya berapa nih? Nggak usah dihitung, nanti aplikasinya akan menghitung dengan sendiri karena sudah terotomasi atau sudah otomatis seperti itu ya. Jadi kawan pajak nggak usah bingung-bingung nih, ini saya 120%-nya berapa ya? Udah kalau misalkan itu sistem akan menghitung secara otomatis berapa sih jatah faktur pajak yang dapat diberikan kepada PKP seperti itu. Oke, siap. Tadi perlu digarisbawahi kawan pajak, apabila kawan pajak sudah minta nomor seri faktur, jangan lupa satu kewajiban lagi yaitu pelaporan. Betul. Karena itu berpengaruh juga ketika nanti kawan pajak mau minta lagi nomor seri faktur pajaknya. Apabila 3 bulan berturut-turut tidak lapor, nanti dia akan kekunci menunya. Kekunci, nggak bisa minta nomor seri faktur lagi, repot lagi, bingung lagi kan ya. Betul. Harus datang ke KPP lagi, padahal permintaan nomor seri faktur pajak itu bisa dilakukan secara online. Di rumah. Di rumah. 24/7 istilahnya seperti ya, 24 jam sehari, 7 hari 1 minggu. Jadi tidak perlu repot-repot datang ke KPP. Mungkin kawan pajak masih yang baru terdaftar nih, kok bisa ya ini aplikasi-aplikasi ini saling terhubung gitu ya, kok saya bisa ketahuan sih nggak lapor gitu Pak ya gitu kan. Kadang-kadang begitu diklik, loh ini kenapa ya, oh saya nggak lapor, kok bisa tahu ya, padahal ketika kita mau lapor kan menggunakan aplikasi web based e-faktur, kalau kita mau minta nomor seri pakai aplikasi e-faktur, kok bisa nyambung nih. Nah itulah fungsinya era teknologi saat ini gitu, semuanya sudah mulai terhubung, terkoneksi satu dengan yang lain. Terintegrasi begitu terintegrasi ya bahasanya. Oke. Baik, kita lanjut kawan pajak. Lalu bagaimana dengan format penomoran nomor seri faktur pajak ini Pak Andrian? Ada format-formatnya gitu nggak sih? Iya, kalau nomor seri faktur pajak itu memang dia unik ya, dia ada 16 digit yang memang diatur oleh Dirjen Pajak. Terdiri dari apa aja sih 16 digit itu? Yang pertama adalah 2 digit kode transaksi. Ini ada 01, 02, 03 dan seterusnya. Kemudian ada 1 digit kode status. Kode status ini bisa normal ataupun pengganti. Normal atau pengganti untuk yang kode statusnya. Nanti kalau dia normal kode statusnya 0, kalau pengganti pertama kodenya 1, pengganti kedua kodenya 2 dan seterusnya. Dan yang 13 digit akhir itu adalah nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh DJP kepada PKP. Itu yang dari tadi kita bahas. Seperti berarti itu. Ini nih si 13 angka ini angka unik ini. Ini kenapa dibilang unik? Karena si nomor seri faktur pajak ini nggak akan bisa dipakai buat tuker-tukeran. Gitu. Contoh misalkan saya punya perusahaan A, Kak Yunda punya perusahaan B. Amin. Nah, ketika di bulan Desember gitu, saya sudah tidak punya jatah nih. Wah, saya sudah nggak bisa minta gitu karena udah lewat waktu atau udah masuk ke Januari. Saya bilang ke Mbak Yunda masih punya jatah faktur nggak? Oh saya masih punya nih 2 faktur gitu. Yaudah saya pinjem nomornya ya gitu kan. Kemudian saya pakai nomornya Kak Yunda, itu nggak akan bisa. Karena 13 nomor unik itu hanya bisa dipergunakan oleh PKP yang meminta nomor seri faktur pajak tersebut. Oke, baik, berarti atas nama wajib pajak sendiri gitu yang nggak boleh tuker-tukeran. Dan ini unik karena nggak akan sama nih, seluruh PKP di seluruh Indonesia yang menerbitkan faktur pajak tidak akan ketemu nomor seri faktur pajak itu sama. Yang sama, oke. Iya, karena berarti unik 13
nomor seri faktur pajak itu unik ya. Unik sekali. Catat itu kan, Bagi Pak. masing-masing PKP hanya bisa menggunakan apa yang sudah menjadi haknya. Gunakan apa yang telah menjadi hakmu, jangan pakai yang Hak menjadi orang lain. milik orang lain. Nah, seperti itu. Oke, siap. Kalau tadi ada 2 digit kode transaksi, bisa dijelaskan Pak Andrian, 2 digit kode transaksi itu tuh apa aja, nomor Iya. berapa aja gitu. Ya, ini agak panjang nih penjelasannya ya, karena Oke. kita ada 9 jenis gitu ya. Karena Per 03 ini selain mengatur juga memberikan hal-hal yang penegasan atau mengulas kembali gitu kan. Yang pertama adalah kode 01. 01, apa Betul. itu? 01 itu penyerahan BKP ataupun JKP yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan gitu. Jadi contohnya seperti ini, seperti saya punya perusahaan A, Kayunda punya perusahaan B. Saya menjual barang berupa apa ya sebenarnya alat-alat tulis. Ya, baik. Nah, itu saya transaksi antara perusahaan swasta diterbitkan dengan kode 01. Seperti 01. itu. Contohnya sama-sama swasta gitu Ya, ya. sama-sama Oke, swasta, baik. betul. Lanjut Pak. Kemudian ada lagi kode 02. 02. Oh, urut ini ya? Ya, 01, kode 01, 02. Tapi ini bukan nomor urut ya kan pajak, ini nomor seri apa namanya faktur pajak supaya bisa membedakan ini 01, 02 ini transaksinya kemana aja. Oke, siap. Gitu ya. 02 itu penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan pemungut gitu kan ya? Iya. Itu adalah instansi pemerintah gitu ya. Biasanya kalau misalkan kawan pajak yang umumnya mempunyai rekanan-rekanan instansi pemerintah. Instansi pemerintah itu bisa dengan provinsi, kabupaten, ya misalkan dinas-dinas terkait dengan kecamatan, desa dan segala macam seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kode faktur 03. Ini urut ya, Mbak Tri. 03 itu penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN lainnya selain instansi pemerintah. Seperti itu. Misalkan kawan pajak atau PKP dia bertransaksi dengan BUMN. BUMN 03 Ya, contohnya 03 ya. atau BUMD. Nah, itu wajib untuk menerbitkan kode faktur 03. Nah, ini memang menjadi perhatian nih. 02 tadi kan penyerahan kepada pemungut tapi instansi pemerintah. Instansi pemerintah, betul. Nah, kalau 03 itu selain instansi pemerintah. Selain ya, selain Iya, di garis pakai bawah 03, selain instansi pemerintah, seperti itu. Kemudian ada lagi kode 04. Kode 04 itu penyerahan BKP atau JKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8A Undang-Undang PPN. Gitu, seperti itu. Jadi menggunakan kode 04. Kemudian ada lagi 05, yaitu penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dipungut menggunakan besaran tertentu. Nah, ini ada di pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN. Nah, ini menarik nih Yunda ini. Nanti kalau 0405 ini ada aturan tersendiri ya. Kita akan coba mengulasnya mungkinnya di beberapa kesempatan, mungkin ada di live IG ataupun di podcast ya. Kita akan angkat tema ini. Apa sih yang dimaksud dengan nilai lain? Apa sih yang dimaksud dengan besaran tertentu? Besaran tertentu. Ya, karena ini beda lagi nih, bisa 2 SKS nih masing-masing. 2 SKS ini aja 3 SKS ya. Iya, betul. Karena memang aturan ini banyak, maka kita bahas sedikit-sedikit gitu. Jadinya yang penting sedikit paham dulu gitu. Baru kita nanti masuk ke sedikit tapi isinya daging semua Iya. kan pajak. Nanti kalau dikasih yang banyak nanti malah pusing ini masih apa gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai ke 05, kemudian kita lanjut ke 06. Iya, 06. Ini penyerahan lainnya yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP menggunakan tarif selain pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN. Apa yang dimaksud dengan tarif pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN itu? Tarif yang kemarin mulai berlaku sejak April 2022, yaitu Apa tarif itu? PPN sebesar 11%. Oh, 11%. Ya kan, sebelumnya 10%, mulai April naik menjadi 11%. Ataupun penyerahan BKP kepada turis. Nah, ini biasa terkait dengan VAT refund. Iya. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi kode 07 nih. Kode 07 ini sempat ramai sekali karena ini adalah yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Oke. Nah, mungkin kawan pajak sempat ingat ya beberapa waktu yang lalu pemerintah memberikan insentif nih
Masuknya 07 ya Pak 07 ya. pembelian rumah tapak ya kan dibebas PPN-nya ditanggung pemerintah. Kemudian ada juga PPN ditanggung pemerintah yang pembelian mobil seperti itu. Kemudian pengadaan barang-barang yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Ini ya 07 ini. Jadi kalau misalkan pemerintah akan memberikan insentif, maka PKP tersebut bisa menggunakan kode 07 seperti itu. Kemudian ada lagi kode 08. Nah, kalau kode 08 ini adalah penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPNBM. Nah, ini menarik juga nih nanti. Fasilitas yang dibebaskan. Dibebaskan. Apa aja tuh yang dibebaskan? Tentu banyak sekali ya yang akan kita bahas. Nah, ini juga menjadi topik yang menarik nih. SKS lagi satu. SKS lagi nih, kode 08. 08. Ya, kemudian ada lagi kode 09. Ini penyerahan BKP berupa aktiva tetap yang menurut tujuan semulanya itu tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 16D Undang-Undang PPN gitu. Seperti itu Kak Yunda. Itu nomor seri faktur pajak dari 01 sampai dengan 09. Ya, tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Andrian panjang kali lebar tentang 2 digit kode transaksi. Nah, kawan pajak apabila ini Pak Andrian, kawan pajak ada mengalami kendala ketika minta atau dalam proses permintaan nomor seri faktur pajak, bisa menghubungi mana aja nih? Apa bisa minta nomornya Pak Andrian mungkin? Baik, seperti yang akan kita lakukan di beberapa kesempatan ke depan bahwa kita akan menjelaskan tentang klik, call, dan counter ya, gitu ya. Itu sebuah layanan DJP gitu kan. Pertama, klik nih nomor seri. Kita kalau mau minta nomor seri, kalau kita mau lapor, kita cukup lakukan di rumah. Oke, online ya? Online, website. Tapi Pak, kalau klik saya gagal gimana ya? Nah, manfaatkan fasilitas yang kedua yaitu call. Kita bisa menggunakan layanan kering pajak 1.500-200 atau wajib pajak juga bisa menghubungi layanan helpdesk di mana wajib pajak itu terdaftar. Oke. Gitu. Klik, call, satu lagi apa? Counter. Nah, di counter ini setiap KPP pasti memiliki layanan helpdesk. Ya, tersedia. Ya, betul. Jadi kalau misalkan klik udah mentok, di call juga tidak menemukan hasil, maka wajib pajak baru datang ke KPP. Bawa laptopnya, bawa sertifikat digital, password segala macam, nanti kami akan pandu. Dipandu ya, bukan dibantuin bikin. Dipandu itu kan ya. biar bisa. Kalau dibikinin nanti besok mau bikin faktur datang lagi kan, menjadi tidak efisien. Online tapi onlinenya di KPP. Nah, tentu itu menjadi yang jadi tidak efektif dan tidak efisien ya, karena kan wajib pajak ke KPP juga kan pasti membutuhkan ongkos gitu kan, biaya gitu kan. Mendingan kerjakan di rumah sambil ngopi gitu kan, sambil santai bercengkrama bersama keluarga. Makanya kita ke helpdesk, kita dipandu. Betul sekali. Ya kan? Baik, kawan pajak, tadi dari perbincangan tadi ya kawan pajak, kita berbicara tentang nomor seri faktur pajak. Nah kawan pajak, apabila ingin memperoleh nomor seri faktur pajak itu yang pertama tuh harus punya NPWP dulu, pastilah ya. Kemudian dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak terlebih dahulu. Ketika sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, aktivasi sertifikat elektroniknya, kemudian bisa mengajukan permohonannya secara online ya, udah dijelaskan tadi sama Pak Andrian melalui layanan Innova ya. Innova. Innova atau di wajib pajak mungkin kurang familiar yang faktur.pajak.go.id. Ya, betul. Kalau ya? misalkan memang kalau misal kawan pajak sih simpelnya tinggal ketik aja tuh misalkan Innova langsung ya. Ya di situs pencarian gitu Innova aja, maka dia akan langsung merujuk kepada situs yang kita maksud tadi. Oke, baik. Ya. Baik kawan pajak, terima kasih atas kebersamaan kawan pajak dalam acara kami di Prima Podcast kali ini. Saksikan kami di episode selanjutnya. Mungkin Pak Andrian ada sepatah dua patah kata buat kawan-kawan pajak ini. Ya, untuk saya pesannya sih yang umumnya sering terjadi di KPP ya, khususnya di layanan helpdesk, bagi PKP yang baru terdaftar sebagai
bagi wajib pajak yang baru terdaftar sebagai PKP maksud saya, jangan lupa tuh diingat-ingat passwordnya. Password. Ya. Kemudian yang kedua diingat-ingat paspres untuk sertifikat digital, karena nanti pada saat wajib pajak melakukan download sertifikat digital itu dia akan meminta paspres. Paspres ini seperti password untuk menggunakan sertifikat digital itu, dan itu diketik sendiri oleh wajib pajak. Diketik sendiri oleh wajib pajak. Iya, jadi Tapi sering lupa. Dan habis lupa ke KPP. Dan terus terang petugas Seplu juga tidak tahu. Tidak tahu karena dibikin karena sendiri. memang dibuat sendiri oleh wajib pajak, dan yang harus dipahami oleh wajib pajak memang Fiskus ini tidak bisa melihat paspres, tidak, itu menjadi rahasia jadi dari wajib pajak itu sendiri. Maka harus ya diperhatikan gitu. Jadi kalau habis ngetik paspres jangan lupa gitu. Dicatat kali Dicatat aja gitu kan. Kemudian bagi PKP yang baru terdaftar, ini yang sering juga nih terjadi nih. Dia belum ada transaksi. Belum ada transaksi. Nihil. Kemudian nggak lapor. Nah, akibatnya apa tuh? Akibatnya pertama tentu itu tidak bisa meminta nomor seri faktur seperti tadi kita jelaskan. Yang kedua pasti dendanya. Denda PPN tuh gede untuk ya, tidak lapor SPT massa per bulannya 500.000. Padahal itu nihil, Pak. Padahal itu nihil. Oke. Nah, itulah yang harus menjadi perhatian. Artinya gini, ketika wajib pajak memiliki NPWP, tentu ada konsekuensi untuk melaporkan SPT, gitu kan ya. Kemudian ketika wajib pajak memilih sebagai pengusaha kena pajak, maka konsekuensinya adalah melaporkan SPT massa PPN. Ya, baik ada ataupun tidak ada transaksi. Seperti itu. Jadi jangan merasa karena saya belum ada transaksi saya nggak lapor lah. Taunya kan nihil ya Pak ya? Taunya nihil, toto dapat denda 500.000. Wah kok saya dapat denda nih, teguran segala macam. Nah itulah yang harus menjadi perhatian. Ya, dua hal tadi aja Yunda yang ingin saya tekankan gitu ya, supaya wajib pajak nih menjadi aware gini. Kalau ketika omsetnya masih di bawah 4,8 kan tadi bisa memilih gitu. Bisa memilih, baik. Tapi ingat ketika kita sudah memilih, maka kita akan memilih konsekuensi gitu. Bukan hanya memilih tapi tidak ada tindak lanjutnya seperti itu. Yang berarti tadi pesan dari Pak Andrian, yang pertama jangan lupa password sama paspresnya. Yang kedua jangan lupa lapor. Walaupun itu nihil tetap wajib lapor, kalau enggak nanti didenda sama Pak Andrian. Dendanya 500.000 ya. 500.000 ya, nanti dendanya akan diterbitkan oleh seksi pengawasan. Seksi pengawasan. Iya. Baik kawan pajak, mau titip pesan nih buat kawan pajak semuanya. Kami KPP Pratama Soreang mohon dukungannya kepada kawan pajak semua agar KPP Pratama Soreang dapat memperoleh predikat ZIWBBM, yaitu Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Semoga kedepannya kami bisa melayani wajib pajak dengan baik dan wajib pajak merasa terbantu, begitu ya. Amin. Nah gitu, baik. Dan kawan pajak jangan lupa follow akun sosial media kami. Untuk Instagram dan Twitter ada di @pajaksoreang, kemudian Facebook dan YouTube di mana Pak Andrian? Di KPP Pratama Soreang. Baik. Kawan pajak, demikian dari kami. Ya, nggak terasa ya, waktunya cepat banget berlalu. Udah 3 SKS kata Pak Andrian tadi. Sampai jumpa di podcast kita dengan tema yang berbeda. Sekian dari kami. Saya Yunda dan Andrian. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Prima.